Hai semuanya, pernah tidak kalian semua merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha maksimal, tetapi hati tetap gelisah hanya karena tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengakui, tidak ada yang memberi tepuk tangan? Di zaman ketika segalanya bisa diunggah dan dilihat orang lain, seringkali yang membuat lelah bukan pekerjaannya, tetapi keinginan untuk terlihat berhasil. Kita ingin dilihat sedang berkembang, ingin diangkat produktif, ingin dinilai sebagai orang yang tidak biasa. Padahal diam-diam yang kita butuhkan bukan sorotan, melainkan ketenangan. Masalahnya, banyak dari kita terjebak pada rasa haus validasi. Sebuah dorongan halus yang membuat segala proses terasa kurang berarti kalau tidak disaksikan orang lain. Kita ingin proses, tetapi juga ingin penonton. Kita ingin tumbuh, tetapi juga ingin pengakuan. Dan disitulah letak kegelisahan itu tumbuh. Haus validasi sering menyamar sebagai ambisi. Kita bilang ingin sukses, tetapi yang dicari sebenarnya adalah pengakuan. Kita bilang ingin berkembang, tetapi yang dikejar adalah komentar dan pujian. Tidak ada yang salah dengan ingin dihargai, karena manusia memang makhluk sosial. Kita butuh rasa diterima. Namun, ketika kebutuhan itu berubah menjadi ketergantungan, proses kehilangan maknanya. Kita mulai bekerja bukan karena mencintai apa yang dilakukan, melainkan karena ingin dinilai. Kita mulai belajar bukan karena ingin paham, tetapi karena ingin terlihat pintar. Bahkan kebaikan pun bisa berubah menjadi panggung jika dilakukan demi citra. Kalian semua mungkin pernah merasakan bagaimana semangat tiba-tiba turun, hanya karena tidak ada yang memperhatikan. Padahal saat pertama memulai sesuatu, niatnya murni. Ingin menjadi lebih baik, ingin memperbaiki diri, ingin membangun sesuatu yang berarti. Namun perlahan, ketika tidak ada respons dari luar, motivasi ikut goyah. Disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah yang kita lakukan benar-benar untuk proses atau hanya untuk reaksi orang lain? Karena jika yang dicari adalah reaksi, maka semangat kita akan selalu tergantung pada suasana. Ketika dipuji, kita terbang. Ketika diabaikan, kita tumbang. Fokus pada proses berarti berani menikmati perjalanan tanpa penonton. Itu artinya, kita tetap konsisten walau tidak ada yang melihat. Kita tetap belajar walau tidak ada yang tahu. Kita tetap berlatih walau tidak ada yang memuji. Proses adalah ruang sunyi di mana karakter dibentuk. Ia tidak selalu menarik untuk dipamerkan. Ia seringkali membosankan, repetitif, bahkan melelahkan. Tetapi justru di sanalah kualitas tumbuh. Orang yang benar-benar kuat bukan dibentuk oleh sorotan, melainkan oleh kebiasaan yang dilakukan diam-diam. Kita hidup di era yang memudahkan perbandingan. Setiap hari kita bisa melihat pencapaian orang lain, melihat keberhasilan mereka yang tampak cepat dan gemilang. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan proses kita yang sepi dengan hasil mereka yang terlihat terang. Padahal kita tidak pernah tahu seberapa panjang jalan yang mereka tempuh. Kita hanya melihat puncaknya, bukan perjuangannya. Dan ketika kita membandingkan awal kita dengan puncak orang lain, rasa tidak cukup itu akan terus muncul. Validasi menjadi seperti candu. Semakin didapat, semakin ingin lagi. Kalian semua perlu memahami satu hal sederhana namun sering dilupakan, bahwa proses itu milik pribadi. Ia tidak harus disetujui siapapun. Ia tidak perlu disoraki. Ia tidak harus viral agar bermakna. Ketika kita fokus pada proses, kita sedang membangun fondasi yang kokoh. Bukan fondasi yang dibangun dari pujian, melainkan dari disiplin. Bukan dari komentar, melainkan dari komitmen. Proses melatih kesabaran, dan kesabaran melatih kedewasaan. Sementara validasi seringkali hanya memberi sensasi sesaat. Haus validasi membuat kita mudah tergoda untuk memamerkan setengah perjalanan seolah-olah sudah sampai. Kita tergoda memperlihatkan hasil kecil sebagai pencapaian besar. Kita ingin terlihat sudah berubah, padahal masih dalam tahap belajar. Ini bukan tentang tidak boleh berbagi. Ini tentang niat di balik berbagi itu sendiri. Apakah kita berbagi untuk menginspirasi atau untuk dipuji? Apakah kita membagikan perjalanan karena ingin bermanfaat atau karena ingin diakui? Jawaban jujur atas pertanyaan itu akan menentukan kualitas perjalanan kita. Fokus pada proses juga berarti berdamai dengan lambat. Di dunia yang serba cepat, lambat sering dianggap gagal. Padahal tidak semua yang cepat itu matang. Tidak semua yang terlihat ramai itu dalam. Ketika kita berjalan sesuai ritme sendiri, kita belajar mengenali kemampuan dan batasan. Kita belajar bahwa perkembangan sejati tidak selalu dramatis. Ia seringkali halus dan hampir tidak terlihat. Namun ketika dijalani dengan konsisten, hasilnya jauh lebih kuat. Kalian semua pasti pernah merasa tidak percaya diri karena melihat orang lain melangkah lebih jauh. Tetapi ingat,
Setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Proses tidak bisa dipercepat hanya demi terlihat setara. Ketika kita memaksakan diri untuk terlihat berhasil sebelum waktunya, kita sedang membangun sesuatu yang rapuh. Dan sesuatu yang rapuh akan mudah runtuh ketika diuji. Sementara sesuatu yang dibangun dengan sabar, walau lama, akan bertahan lebih lama. Validasi eksternal memang terasa menyenangkan. Ia memberi dorongan energi. Namun jika seluruh semangat bergantung padanya, kita akan mudah kehilangan arah. Bayangkan jika suatu hari, tidak ada lagi yang memuji. Apakah kita akan berhenti? Apakah kita akan kehilangan makna dari apa yang dilakukan? Jika jawabannya iya, berarti selama ini yang memegang kendali bukan tujuan kita, melainkan penilaian orang lain. Dan hidup yang dikendalikan penilaian orang lain tidak akan pernah benar-benar tenang. Fokus pada proses mengajarkan kita untuk mencintai usaha, bukan sekedar hasil. Kita mulai menghargai setiap langkah kecil. Kita mulai menikmati progres meski tidak spektakuler. Kita mulai merasa cukup dengan perkembangan yang hanya kita sendiri yang tahu. Di titik ini, kebahagiaan menjadi lebih stabil. Tidak lagi bergantung pada reaksi luar, melainkan pada kepuasan batin karena tahu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Dan ketika itu terjadi, kita tidak lagi haus validasi. Kita hanya ingin terus bertumbuh. Ada satu hal yang sering tidak disadari ketika kita terlalu sibuk mencari pengakuan, yaitu kita kehilangan keintiman dengan diri sendiri. Kita jadi lebih peka terhadap komentar orang lain dibandingkan suara hati. Kita lebih cepat merespons notifikasi daripada refleksi. Akhirnya, kita lupa bertanya pada diri sendiri, apakah perjalanan ini masih sesuai dengan nilai yang diyakini? Fokus pada proses mengajak kita kembali pada percakapan internal. Kita mulai belajar mendengar diri sendiri tanpa gangguan tepuk tangan atau kritik. Ketika kita fokus pada proses, kita belajar membangun identitas dari kebiasaan, bukan dari citra. Identitas yang dibangun dari citra sangat rapuh, karena ia tergantung pada persepsi. Jika persepsi berubah, identitas ikut goyah. Tetapi, identitas yang dibangun dari kebiasaan akan lebih stabil. Kita menjadi orang yang disiplin karena memang melatih disiplin setiap hari, bukan karena ingin terlihat disiplin. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab karena benar-benar memegang komitmen, bukan karena ingin dipuji sebagai orang yang bisa diandalkan. Haus validasi juga sering membuat kita sulit menerima kritik, karena yang dicari adalah pengakuan, bukan perbaikan. Ketika ada kritik, kita merasa diserang, padahal kritik bisa menjadi cermin untuk melihat kekurangan. Jika fokus kita adalah proses, kritik tidak lagi terasa mengancam. Ia menjadi bagian dari perjalanan. Kita tidak lagi sibuk membela citra, tetapi sibuk memperbaiki kualitas. Perubahan perspektif ini membuat pertumbuhan menjadi lebih nyata. Kalian semua perlu menyadari bahwa tidak semua perjalanan harus dibagikan. Ada fase-fase sunyi yang justru paling menentukan. Fase ketika kita merasa ragu, merasa tertinggal, merasa tidak cukup. Fase itu tidak selalu indah untuk ditampilkan. Namun justru disitulah ketahanan mental dibentuk. Jika setiap fase harus dibagikan demi respons, kita kehilangan ruang untuk benar-benar mengolah emosi secara utuh. Proses butuh ruang privat agar ia bisa matang. Kita sering terjebak pada ilusi bahwa semakin banyak orang yang tahu perjuangan kita, semakin besar nilainya. Padahal nilai sejati tidak ditentukan oleh jumlah saksi. Ia ditentukan oleh konsistensi. Bayangkan seorang yang berlatih setiap hari tanpa pernah mengunggah progresnya. Tidak ada yang tahu seberapa keras ia berusaha. Tetapi ketika hasilnya terlihat, semua orang kagum. Padahal kekuatan itu lahir dari ribuan jam yang tidak pernah disorot. Fokus pada proses juga membantu kita mengurangi kecemasan. Ketika kita terlalu memikirkan hasil dan penilaian orang lain, pikiran menjadi penuh tekanan. Kita takut gagal karena takut dinilai. Kita takut mencoba karena terlihat bodoh. Tetapi ketika kita menempatkan perhatian pada apa yang bisa dilakukan hari ini, tekanan itu berkurang. Kita hanya perlu memastikan satu hal. Apakah hari ini sudah melangkah sedikit lebih baik dari kemarin? Itu saja. Kalian semua mungkin bertanya, apakah berarti kita tidak boleh senang ketika dipuji? Tentu saja boleh. Pujian adalah hal yang wajar dan bisa menjadi bentuk apresiasi. Namun bedanya ada pada ketergantungan.
Jika pujian menjadi bonus, kita tetap stabil. Jika pujian menjadi kebutuhan utama, kita akan mudah goyah. Fokus pada proses bukan berarti menolak pengakuan, tetapi tidak menjadikannya sebagai bahan bakar utama. Seringkali kita merasa tertinggal hanya karena orang lain terlihat lebih cepat. Padahal yang kita lihat hanyalah bagian luar. Kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan, kegagalan, dan pengorbanan yang mereka alami. Ketika kita terlalu sibuk membandingkan, kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri. Energi habis untuk iri, bukan untuk belajar. Fokus pada proses mengembalikan energi itu ke dalam diri. Kita bertanya, apa yang bisa diperbaiki hari ini? Apa yang bisa ditingkatkan? Pertanyaan sederhana ini jauh lebih produktif daripada terus melihat keluar. Proses juga mengajarkan kita tentang makna kegagalan. Jika tujuan utama adalah validasi, kegagalan terasa seperti bencana besar. Karena kegagalan berarti tidak ada yang bisa dipamerkan. Namun jika tujuan utama adalah pertumbuhan, kegagalan hanyalah data. Ia memberi informasi tentang apa yang perlu diperbaiki. Kita tidak lagi malu mengakui kesalahan, karena kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Mentalitas ini membuat kita lebih berani mencoba hal baru. Kalian semua pasti pernah merasa bangga pada diri sendiri meski tidak ada yang tahu. Perasaan itu berbeda, lebih tenang, lebih dalam, tidak heboh tetapi memuaskan. Itulah kebahagiaan yang lahir dari proses. Ia tidak bergantung pada komentar. Ia muncul karena kita tahu sudah berusaha jujur. Rasa bangga yang seperti ini jauh lebih tahan lama dibanding pujian yang cepat datang dan cepat hilang. Fokus pada proses tanpa haus validasi bukan berarti hidup dalam kesunyian total. Kita tetap bisa berbagi, tetap bisa merayakan pencapaian, tetap bisa menginspirasi. Namun orientasinya berubah. Kita berbagi karena ingin memberi, bukan karena ingin diisi. Kita merayakan karena bersyukur, bukan karena ingin dipuji. Perubahan kecil dalam niat ini membawa dampak besar dalam ketenangan batin. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling sering disorot, tetapi siapa yang paling konsisten bertumbuh. Sorotan bisa berpindah, tren bisa berubah, perhatian orang bisa bergeser. Namun karakter yang dibangun dari proses akan tetap melekat. Ketika kita berhenti mengejar validasi dan mulai mencintai perjalanan, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan diri setiap saat. Kita hanya perlu memastikan bahwa setiap hari ada langkah kecil yang membawa kita lebih dekat pada versi terbaik diri sendiri. Dan mungkin disitulah letak kebebasan yang sebenarnya. Kebebasan untuk berkembang tanpa tekanan penilaian. Kebebasan untuk gagal tanpa rasa malu berlebihan. Kebebasan untuk menikmati perjalanan tanpa harus selalu terlihat hebat. Ketika kita fokus pada proses, kita sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pengakuan, yaitu ketahanan, kedewasaan, dan integritas. Validasi boleh datang dan pergi, tetapi proses yang dijalani dengan tulus akan selalu meninggalkan jejak yang bermakna dalam diri kita semua. Seringkali tanpa sadar, kita membentuk kebiasaan mengecek respons orang lain lebih cepat daripada mengevaluasi usaha sendiri. Setelah melakukan sesuatu, yang pertama kali dicari bukan pelajaran apa yang bisa diambil, tetapi siapa yang memperhatikan. Kita menunggu notifikasi, menunggu komentar, menunggu tanda bahwa usaha itu dianggap berarti. Ketika tidak ada respons, muncul rasa hampa yang aneh, seolah-olah apa yang dilakukan tidak cukup penting. Padahal nilai sebuah proses tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak orang yang melihatnya, melainkan oleh seberapa besar ia mengubah diri kita dari dalam. Ketika kita mulai menyadari ini, kita akan melihat bahwa banyak energi selama ini terbuang hanya untuk memastikan diri kita diakui. Haus validasi membuat standar keberhasilan menjadi kabur. Kita tidak lagi bertanya apakah diri ini berkembang, tetapi apakah orang lain terkesan. Akibatnya, keputusan yang diambil seringkali bukan berdasarkan kebutuhan jangka panjang, melainkan demi kesan jangka pendek. Kita memilih langkah yang terlihat keren daripada langkah yang benar-benar perlu. Kita lebih tertarik pada hasil yang cepat viral daripada hasil yang benar-benar membangun kualitas. Tanpa sadar, arah hidup mulai ditentukan oleh reaksi luar, bukan oleh visi pribadi. Di titik inilah, proses kehilangan makna dan berubah menjadi alat untuk mencari sorotan. Fokus pada proses menuntut keberanian untuk berjalan meski sepi.
Sepi bukan berarti gagal, sepi hanya berarti perjalanan belum menarik perhatian. Banyak hal besar di dunia ini lahir dari fase yang sangat sunyi. Fase ketika tidak ada yang percaya, tidak ada yang mendukung, bahkan mungkin ada yang meragukan. Namun justru karena tidak ada sorotan, perhatian bisa sepenuhnya diarahkan pada peningkatan kualitas. Kita bisa belajar tanpa tekanan, mencoba tanpa takut ditertawakan, dan memperbaiki tanpa merasa dipermalukan. Kesunyian seringkali adalah ruang terbaik untuk bertumbuh. Kalian semua perlu memahami bahwa validasi eksternal bersifat fluktuatif. Hari ini mungkin dipuji, besok bisa dilupakan. Hari ini dianggap hebat, minggu depan mungkin dianggap biasa saja. Jika kestabilan emosi bergantung pada hal yang berubah-ubah, maka emosi juga akan mudah naik turun. Fokus pada proses membantu kita membangun stabilitas dari dalam. Kita tidak lagi terlalu tinggi saat dipuji dan tidak terlalu rendah saat diabaikan. Kita belajar melihat usaha sebagai nilai utama, bukan respons yang datang setelahnya. Ada kalanya kita merasa iri melihat orang lain mendapat pengakuan lebih cepat. Perasaan itu manusiawi. Namun jika dibiarkan, iri bisa berubah menjadi tekanan yang tidak sehat. Kita mulai memaksakan diri tampil, memaksakan diri membuktikan sesuatu, bahkan memaksakan diri melampaui batas kemampuan hanya demi terlihat setara. Padahal setiap orang punya latar belakang, ritme, dan kapasitas yang berbeda. Fokus pada proses membuat kita kembali pada jalur masing-masing. Kita berhenti mengukur diri dengan penggaris orang lain dan mulai menggunakan standar yang lebih realistis dan personal. Ketika kita berhenti haus validasi, hubungan dengan orang lain juga menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi menjadikan orang sebagai sumber harga diri. Kita tidak lagi terlalu sensitif terhadap opini. Kita bisa menerima apresiasi tanpa merasa tinggi dan menerima kritik tanpa merasa hancur. Hubungan menjadi lebih tulus karena tidak lagi dilandasi kebutuhan untuk terus-menerus diakui. Kita hadir sebagai diri sendiri, bukan sebagai citra yang sengaja dibentuk agar disukai. Proses juga mengajarkan kesabaran yang dalam. Kesabaran bukan sekedar menunggu, tetapi tetap konsisten saat hasil belum terlihat. Dalam fase ini, tidak ada yang bisa dijadikan bahan pamer. Tidak ada yang bisa ditunjukkan sebagai bukti keberhasilan. Yang ada hanya rutinitas, latihan, evaluasi dan perbaikan kecil setiap hari. Banyak orang berhenti di tahap ini karena merasa tidak dihargai. Padahal justru di tahap inilah pondasi sedang diperkuat. Jika kita bertahan, hasilnya akan jauh lebih kokoh dibandingkan pencapaian instan yang lahir dari keinginan terlihat hebat. Kalian semua mungkin pernah merasa bangga pada proses yang hanya diri sendiri yang tahu. Bangga karena berhasil menahan emosi, bangga karena tetap disiplin meski tidak ada yang menyemangati, bangga karena tidak menyerah meski tidak ada yang memaksakan. Rasa bangga seperti ini jauh lebih murni. Ia tidak bergantung pada sorotan. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa diri ini benar-benar bergerak maju. Rasa ini tidak berisik, tetapi dalam dan menguatkan. Fokus pada proses juga membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Kita tidak perlu membesar-besarkan pencapaian agar terlihat berarti. Kita tidak perlu menyembunyikan kekurangan agar tetap dianggap hebat. Kita menerima bahwa menjadi manusia berarti terus belajar. Kita mengakui bahwa masih ada kekurangan, dan itu tidak apa-apa. Kejujuran ini membebaskan kita dari tekanan untuk selalu tampil persempurna. Karena kesempurnaan yang dipaksakan demi validasi hanya akan melelahkan. Pada akhirnya, ketika orientasi berubah dari pengakuan ke pertumbuhan, cara kita menjalani hari pun berubah. Kita bangun bukan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi untuk memperbaiki sesuatu dalam diri. Kita bekerja bukan untuk terlihat sibuk, tetapi untuk benar-benar menghasilkan kualitas. Kita belajar bukan untuk mendapat pujian, tetapi untuk memahami. Perubahan sederhana dalam cara berpikir ini bisa mengubah seluruh pengalaman hidup. Kita tidak lagi dikejar-kejar ekspektasi luar, tetapi digerakkan oleh komitmen internal. Ketika fokus kita benar-benar tertanam pada proses, kita mulai menikmati detail kecil yang sebelumnya terlewat. Kita memperhatikan perkembangan yang mungkin tidak spektakuler, tetapi konsisten. Kita menyadari bahwa perubahan besar sebenarnya adalah akumulasi dari perubahan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Tanpa sadar, pola pikir ini membuat kita lebih tahan terhadap godaan instan. Kita tidak mudah tergiur hasil cepat yang belum tentu bertahan lama. Kita lebih memilih langkah pasti yang pelan tetapi stabil. Haus validasi sering membuat kita ingin segera menunjukkan hasil sebelum waktunya. Kita ingin pengakuan sekarang juga. Kita ingin bukti keberhasilan secepat mungkin. Namun, pertumbuhan sejati tidak bisa dipercepat hanya demi kepuasan sesaat.
Jika dipaksakan, yang muncul justru rasa cemas karena takut tidak sesuai ekspektasi. Fokus pada proses mengajarkan kita menunda kepuasan. Kita rela bekerja lebih lama tanpa sorotan karena tahu kualitas tidak lahir dari tergesa-gesa. Kalian semua mungkin pernah merasa ragu, apakah usaha yang dilakukan benar-benar mengarah pada sesuatu. Rasa ragu itu wajar, terutama ketika hasil belum terlihat jelas. Disinilah komitmen diuji. Jika motivasi utama adalah validasi, maka rasa ragu akan mudah berubah menjadi keinginan untuk berhenti. Namun, jika motivasi utama adalah pertumbuhan, rasa ragu justru menjadi alasan untuk belajar lebih dalam. Kita bertanya, apa yang perlu diperbaiki? Apa yang bisa ditingkatkan? Pertanyaan ini membawa kita lebih dekat pada kualitas, bukan sekedar citra. Fokus pada proses juga membangun daya tahan mental. Ketika kita tidak lagi menggantungkan harga diri pada opini orang lain, kita menjadi lebih stabil menghadapi perubahan. Dunia bisa berubah cepat, tren bisa berganti, perhatian publik bisa berpindah. Namun jika fondasi kita adalah proses yang konsisten, kita tidak mudah goyah. Kita tahu siapa diri ini dan kemana arah yang dituju. Keyakinan seperti ini tidak datang dari pujian, tetapi dari jam-jam panjang usaha yang dilakukan dengan sadar. Ada kebebasan yang muncul ketika kita tidak lagi terobsesi dengan validasi. Kebebasan untuk mencoba tanpa takut gagal di depan orang banyak. Kebebasan untuk memperbaiki kesalahan tanpa merasa dipermalukan. Kebebasan untuk tumbuh dalam diam. Dalam kebebasan ini, kreativitas menjadi lebih jujur. Kita tidak lagi menciptakan sesuatu hanya karena ingin disukai, tetapi karena memang itu yang ingin diekspresikan. Hasilnya mungkin tidak selalu ramai, tetapi lebih autentik. Kalian semua perlu mengingat bahwa hidup ini panjang. Jika setiap langkah selalu menunggu pengakuan, perjalanan akan terasa melelahkan. Kita akan terus merasa kurang karena selalu ada orang yang lebih di atas. Namun jika fokus pada proses, perjalanan menjadi lebih ringan. Kita hanya perlu memastikan bahwa hari ini lebih baik dari kemarin. Tidak perlu menjadi yang terbaik di antara semua orang. Cukup menjadi lebih baik dari versi diri yang lalu. Validasi eksternal mungkin tetap datang. Pujian mungkin tetap terdengar. Namun ketika kita tidak lagi haus, semua itu menjadi pelengkap, bukan penentu. Kita menerima apresiasi dengan syukur, tetapi tidak bergantung padanya. Kita menerima kritik dengan lapang, tetapi tidak hancur karenanya. Keseimbangan ini membuat emosi lebih stabil dan tujuan lebih jelas. Pada akhirnya, fokus pada proses tanpa haus validasi adalah tentang membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Kita belajar menghargai usaha, bukan hanya hasil. Kita belajar menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Kita belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh sorotan, melainkan oleh integritas dan konsistensi. Ketika pola pikir ini tertanam, hidup terasa lebih tenang. Kita tidak lagi berlari demi tepuk tangan, tetapi melangkah demi pertumbuhan. Dan dalam langkah-langkah yang mungkin tidak selalu terlihat itu, karakter kita semua perlahan dibentuk menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih utuh. Ada momen dalam hidup ketika kita sadar bahwa yang membuat lelah bukan pekerjaannya, melainkan pikiran tentang bagaimana orang lain melihat pekerjaan itu. Kita terlalu sibuk membayangkan komentar, terlalu sibuk memprediksi penilaian, sampai lupa menikmati apa yang sedang dikerjakan. Fokus pada proses mengajak kita kembali ke titik yang sederhana. Lakukan apa yang perlu dilakukan hari ini dengan sungguh-sungguh, tanpa perlu memikirkan siapa yang memperhatikan. Ketika perhatian tidak lagi terpecah oleh keinginan untuk terlihat, energi kita menjadi lebih utuh. Kita bekerja dengan lebih tenang, lebih rapi, dan lebih mendalam. Haus validasi sering membuat kita mudah goyah oleh hal kecil. Satu komentar negatif bisa merusak suasana hati seharian. Satu respons yang kurang antusias bisa membuat kita mempertanyakan seluruh usaha. Padahal komentar itu mungkin hanya sebagian kecil dari kenyataan. Namun karena kita menggantungkan nilai diri pada respons luar, dampaknya terasa besar. Ketika kita beralih fokus pada proses, komentar tetap bisa didengar, tetapi tidak lagi menguasai. Kita menilai diri dari konsistensi usaha, bukan dari fluktuasi opini. Kalian semua pasti pernah melihat seseorang yang terlihat sangat percaya diri meski tidak banyak bicara tentang pencapaiannya. Ada aura tenang yang berbeda. Kepercayaan diri seperti itu biasanya lahir dari proses panjang yang dijalani tanpa perlu diumumkan. Mereka tidak merasa perlu membuktikan diri setiap saat karena sudah tahu kualitasnya. Ini berbeda dengan percaya diri yang dibangun dari pujian.
Jika pujian berhenti, rasa percaya diri ikut menurun. Namun jika dibangun dari proses, rasa itu jauh lebih stabil. Fokus pada proses juga membuat kita lebih sabar terhadap hasil. Kita tidak lagi menuntut semuanya terjadi sekarang. Kita memahami bahwa setiap keterampilan butuh waktu untuk matang. Setiap perubahan butuh pengulangan. Setiap tujuan butuh tahapan, meski kita tidak menyebutnya sebagai tahap-tahap formal. Kesadaran ini membuat kita tidak mudah frustrasi ketika hasil belum sesuai harapan. Kita tahu bahwa selama usaha terus berjalan, arah masih terjaga. Seringkali kita merasa tertekan karena melihat orang lain tampak lebih maju. Namun yang terlihat di permukaan jarang mencerminkan keseluruhan cerita. Ada kerja keras yang tidak terlihat, ada kegagalan yang tidak diceritakan, ada keraguan yang disembunyikan. Jika kita hanya melihat hasil akhirnya, kita akan merasa tertinggal. Fokus pada proses mengingatkan bahwa perjalanan kita unik, tidak perlu mengikuti kecepatan orang lain, tidak perlu membandingkan garis waktu. Yang penting adalah tetap bergerak sesuai kapasitas dan komitmen. Ketika kita berhenti haus validasi, kita juga belajar menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti pilihan kita. Ada keputusan yang mungkin tidak populer, ada langkah yang mungkin dianggap aneh. Namun jika keputusan itu selaras dengan nilai dan tujuan pribadi, maka ketenangan jauh lebih penting daripada persetujuan. Kita tidak lagi mencari pembenaran di setiap sudut. Kita cukup tahu bahwa arah yang dipilih masuk akal dan dijalani dengan penuh tanggung jawab. Proses yang dijalani dengan kesadaran penuh juga membuat kita lebih menghargai waktu. Kita tidak lagi membuang waktu hanya untuk membangun citra. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk membandingkan diri tanpa akhir. Waktu digunakan untuk belajar, berlatih, memperbaiki, dan beristirahat dengan bijak. Tanpa tekanan untuk selalu terlihat produktif, produktivitas justru menjadi lebih alami. Kita bekerja karena memang ada yang perlu dikerjakan, bukan karena takut dianggap tidak melakukan apa-apa. Kalian semua mungkin pernah merasa damai ketika berhasil menyelesaikan sesuatu meski tidak ada yang tahu. Ada kepuasan yang sulit dijelaskan. Perasaan itu muncul karena kita tahu usaha tersebut tulus. Tidak ada motif tersembunyi untuk mencari pujian, hanya ada komitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab. Kepuasan seperti ini membangun harga diri yang lebih sehat. Kita menghargai diri bukan karena pengakuan, tetapi karena konsistensi. Fokus pada proses tanpa haus validasi juga melatih kita untuk lebih realistis. Kita tidak menuntut diri menjadi sempurna di mata semua orang. Kita menerima bahwa selalu ada kekurangan dan ruang untuk belajar. Dengan sikap ini, tekanan berkurang. Kita tidak lagi terobsesi tampil tanpa celah. Kita lebih nyaman menjadi manusia yang sedang berkembang daripada citra yang terlihat sempurna tetapi rapuh. Dalam perjalanan yang panjang, akan ada fase di mana motivasi turun. Jika sumber motivasi utama adalah validasi, fase ini bisa terasa sangat berat. Namun jika sumbernya adalah komitmen terhadap proses, kita tetap bisa melangkah meski semangat tidak setinggi biasanya. Kita mengandalkan disiplin, bukan hanya perasaan. Kita memahami bahwa tidak setiap hari harus terasa luar biasa. Yang penting tetap ada gerak, sekecil apapun. Haus validasi juga sering membuat kita tergoda untuk memilih jalan pintas. Kita ingin hasil cepat agar bisa segera mendapat pengakuan. Namun jalan pintas jarang memberi fondasi yang kuat. Ia mungkin memberi sensasi awal, tetapi sulit dipertahankan. Fokus pada proses membuat kita lebih berhati-hati. Kita lebih memilih membangun dari dasar, meski lebih lama. Kita rela belajar dari awal meski terlihat sederhana, karena kita tahu kualitas sejati tidak dibentuk oleh kecepatan, melainkan oleh kedalaman. Kalian semua perlu menyadari bahwa hidup bukan kompetisi siapa yang paling banyak dipuji. Hidup adalah perjalanan memperbaiki diri dari hari ke hari. Jika kita terus-menerus mengukur diri dengan standar luar, kita akan selalu merasa kurang. Namun jika kita mengukur diri dengan progres pribadi, rasa cukup lebih mudah ditemukan. Kita melihat perubahan kecil sebagai kemenangan. Kita melihat konsistensi sebagai pencapaian. Ketika kita fokus pada proses, kita juga belajar lebih menghargai orang lain tanpa merasa terancam. Kita bisa mengapresiasi keberhasilan orang lain tanpa merasa diri ini gagal. Kita memahami bahwa setiap orang punya perjalanan masing-masing. Tidak perlu menjatuhkan diri hanya karena orang lain bersinar. Tidak perlu meremehkan orang lain demi merasa lebih tinggi. Sikap ini membuat hubungan menjadi lebih sehat dan tulus. Pada akhirnya, fokus pada proses tanpa haus validasi adalah tentang mengembalikan kendali hidup ke tangan sendiri. Kita tidak lagi menyerahkan harga diri kepada komentar, angka, atau sorotan. Kita membangunnya dari kebiasaan, dari usaha yang konsisten, dari keberanian untuk terus belajar. Validasi mungkin tetap ada, tetapi ia bukan lagi pusatnya dari segalanya.
pusatnya adalah pertumbuhan. Ketika pola pikir ini tertanam, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi berburu-buru membuktikan diri. Kita tidak lagi cemas jika tidak diperhatikan. Kita tidak lagi merasa gagal hanya karena tidak dipuji. Kita melangkah dengan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membentuk karakter yang kuat. Dan karakter yang kuat jauh lebih berharga daripada pengakuan sesaat. Kalian semua berhak untuk berkembang tanpa tekanan harus terlihat hebat setiap saat. Kalian berhak untuk belajar tanpa harus langsung menjadi ahli. Kalian berhak untuk gagal tanpa harus merasa malu di depan dunia. Fokus pada proses memberi ruang untuk semua itu. Ia memberi ruang untuk menjadi manusia yang bertumbuh secara alami. Pada akhirnya, ketika kita benar-benar mencintai proses, validasi tidak lagi menjadi kebutuhan mendesak. Ia hanya menjadi bonus yang menyenangkan jika datang. Namun tanpa pun, langkah tetap berjalan, tujuan tetap dikejar, diri tetap berkembang. Dan dalam perjalanan yang mungkin tidak selalu disorot itu, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih penting daripada pengakuan, yaitu kedamaian karena tahu bahwa hidup dijalani dengan jujur, konsisten, dan penuh kesadaran.